beberapa observasi terkait supervisi akademik yang akan saya lakukan terhadap ibu. Nah, rencananya kan besok saya masuk di kelas ibu kan? Ya, boleh Bu, silakan. Nah, baik. Terima kasih ya Bu atas waktunya yang Ibu sediakan untuk saya. Adapun tujuan supervisi akademik ini adalah untuk membantu Ibu dalam mengatasi misalnya nanti ada permasalahan yang Ibu hadapi di kelas. Nah, selain itu juga supervisi ini bertujuan untuk membantu Ibu meningkatkan kinerja Ibu sebagai guru dalam hal mengajar. Nah, jadi rencananya besok Ibu mau masuk di kelas berapa ya? Di kelas 8A, di jam pelajaran jam 4 dan 5. Oh iya. Materinya tentang apa ya Bu? Materinya tentang teks drama. Oh, teks drama Ibu. Nah, jadi terkait dengan materi itu tentu Ibu sudah menentukan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Apa ya Bu tujuannya? Tujuannya peserta didik mampu menulis teks drama dengan baik. Oh ya, jadi mereka diharapkan mampu menulis teks drama dengan baik. Ya. Nah, kemudian dari tujuan pembelajaran itu tentu ada area yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran Ibu. Ya, apa itu Bu? Apakah strategi yang sudah Ibu siapkan? Strategi yang saya siapkan yaitu strategi diskusi kelompok. Ya, Saya ingin mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menulis teks drama sesuai kaidah penulisan teks drama yang tepat. ya, jadi Ibu ingin mengembangkan itu ya Bu, kemampuan siswa dalam menulis teks drama sesuai dengan tentunya kaidah-kaidah yang sudah ditentukan dalam penulisan teks drama tersebut. Nah, selain strategi yang Ibu siapkan tadi, apakah ada persiapan lainnya Bu selain strategi tadi? Yang saya siapkan selain strategi yaitu yang pertama RPP, Ya, peran ajar, ya. kemudian RKPD untuk dikerjakan siswa-siswa nanti. Jadi itu yang sudah Ibu siapkan ya Bu, selain strategi tadi Ibu juga menyiapkan tentunya RPP, kemudian juga bahan ajar juga Ibu siapkan, dan RKPD yang nantinya akan dikerjakan secara berkelompok Ya. ya Bu, secara berkelompok di dalam kelas. Nah, baik Bu, berarti Ibu sudah siap dalam hal pembelajaran untuk besok ya Bu ya. Kemudian dari sesi ini observasi ini, apakah ada harapan-harapan Ibu ke depannya ketika sudah dilakukan supervisi nanti apa kira-kira? Harapan saya semoga kedepannya saya bisa menerapkan metode yang lebih bervariasi supaya pembelajaran kualitas belajar ya nantinya lebih efektif. Ya, sangat baik ya Bu harapan Ibu. Dan tentunya memang kita mengharapkan anak-anak bisa belajar lebih efektif dan kemampuan mereka juga bisa lebih berkembang, yang tentunya sudah kita terapkan dengan metode-metode itu. Dan juga memang metode-metode juga harus bervariasi karena pada dasarnya siswa itu kan mudah jenuh, mudah bosan. Kalau metodenya itu tentu nanti muridnya jadi bosan. Nah, memang kita harus menyiapkannya. Ya Bu, yang menurut saya sudah bagus itu Ibu ya, rencana dan persiapan Ibu sudah bagus, kemudian harapan Ibu juga sudah. Nah, baik Bu, semoga kedepannya saya dapat membantu Ibu mungkin dalam hal yang membagikan tentang informasi metode pembelajaran atau media-media pembelajaran. Nah, semoga saya bisa membantu Ibu dalam hal itu. Ya. Nah, terima kasih ya Bu atas waktu yang Ibu berikan kepada saya. Iya. Nah, selamat pagi ya Bu. Kemudian bentuknya ada apa saja? Bentuknya. Ya, prolog, dialog, dan epilog. Jadi hari ini kita masuk ke materi tentang menulis teks drama. Ada yang
Ada yang sudah pernah menulis teks drama? Belum pernah? Jadi untuk menulis teks drama itu ada dua cara. Yang pertama, menulis teks drama berdasarkan karya yang sudah ada. Misalnya karyanya bisa novel, bisa cerpen, bisa cerita rakyat, dan karya-karya lainnya. Atau imajinasi menulis. Kita masuk ke yang bagian teks drama dari karya yang sudah ada dulu. Coba satu orang dibacakan. Siapa? Benar-benar Serena merasa berat. Mama, menyeberang sungai sekecil ini mesti 2-3 kali. Ayo, minum ram-ram, sirah. Sejak tengah hari tadi, saya dengar guru berbunyi dan lihatlah di buku tampak hitam. Menunjukkan ke arah mulut sungai dengan penuh khawatir. Tenang saja. Jadi, walaupun dalam keadaan tadi. Tidak dengan yang ada di cerpen. Apa yang beda di situ? Kalau dia teks drama itu ditambah, ditulis berapa nama-namanya, kemudian disesuaikan dengan ini. Kalau tokohnya kan ada tokohnya siapa, kalian baca dulu. Untuk kalian menentukan tokohnya, kalian baca dulu naskahnya sampai selesai, baru kalian bisa menemukan siapa saja tokohnya. Dan kelompok kalian itu berjumlah sesuai dengan tokoh yang ada di dalam cerita itu. Ya. Isen tumpuk bukan di sini. Bahan buat Selamat pagi Bu Eka. Ya, selamat pagi Bu. Gimana kabarnya nih Bu? Puji Tuhan baik. Oh, syukurlah. Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena kemarin sudah memberikan waktu untuk saya masuk di kelas Ibu melakukan supervisi akademik. Nah, jadi hari ini saya ingin menyampaikan tentang hasil observasi akademik yang kemarin. Nah, sebelum itu bagaimana nih Bu perasaan Ibu ketika kemarin kita melakukan supervisi di kelas? Perasaan saya campur aduk sih. Ada deg-degan. Ya. Ada ini yang tadinya saya belum tahu, jadi saya tahu apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya tingkatkan, itu saya sudah lebih tahu sekarang. Begitu ya Bu ya. Baik, kemarin kan masuk di kelas 8 ya Bu. Kelas 8A. Iya, jadi materinya kemarin tentang drama ya Bu. Tujuan pembelajaran Ibu kemarin Peserta didik mampu menulis teks drama secara dengan tepat. baik. Ya. Baik ya. Nah, menurut Ibu apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau bagaimana ya Bu? Tercapai, cuman ada beberapa, masih ada satu kelompok kemarin yang masih belum terlalu paham mereka, jadi saya jelaskan ulang. Begitu ya. Jadi ada kelompok yang sudah Paham, memahami dan yang dan ternyata juga masih ada yang belum memahami. Ya. Memang
kemarin juga sudah saya amati dari proses pembelajaran secara berkelompok yang memang sudah ibu siapkan, itu saya perhatikan terlaksana dengan baik ya, walaupun seperti yang ibu katakan tadi ada kelompok yang masih belum ya, mungkin mereka masih belum memahami ya bu ya. Dari itu, dari yang sudah ibu lakukan di kelas, berarti kira-kira apa nih rencana yang ingin ibu lakukan supaya tujuan pembelajaran yang dilakukan itu bisa tercapai atau bisa dikuasai oleh setiap peserta didik yang ada di kelas ini? Saya sih berencana menerapkan metode-metode yang lebih bervariasi atau yang baru atau yang lebih efektif lah, untuk supaya siswa bisa secara keseluruhan bisa memahami apa yang saya sampaikan dan pembelajaran pun berjalan dengan efektif, sehingga tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Jadi ibu ingin menerapkan metode ataupun strategi yang lebih bervariasi dengan tujuan supaya anak-anak itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ibu rencanakan. Nah, berarti dari metode ini yang sudah ibu pakai memiliki kekurangan, katakanlah demikian ya bu ya. Nah, berarti ada gambaran ibu kira-kira rencananya nanti mau pakai metode apa menurut ibu yang lebih menarik supaya bisa diterapkan di kelas? Rencananya saya mau menerapkan metode kartu lah. Jadi nanti saya bagikan kartu yang berisi tentang materi. Materinya ada yang benar dan materi ada yang salah. Jadi mereka nanti memilih mana yang benar, mana yang salah. Metode menggunakan berarti itu media ya bu, alat bantu dalam pembelajaran. Itu berkaitan dengan media sebagai alat untuk membantu pembelajaran supaya anak-anak itu lebih memahami. Media kartu ya bu. Nah, selain dari segi metode yang ibu rasakan kurang itu, apakah ada lagi masalah atau kendala atau mungkin perasaan ibu yang membuat ibu tidak tenang? Apa itu dalam kelas selain metode yang ibu gunakan? Mungkin dari siswanya kan? Paling hanya ada beberapa, karena kan dalam kelompok ada siswa yang mau terlibat kan, yang tidak terlibat kalau dalam kelompok. Itu aja sih. Begitu ya bu. Berarti beberapa siswa aktif dan tidak aktif. Jadi nanti saya mau mencari tahu bagaimana cara saya supaya siswa yang tidak aktif ini bisa menjadi lebih aktif dan bisa terlibat di dalam kerja. Jadi masalah ibu, selain masalah ibu di kelas itu adalah metode yang ibu terapkan dirasa belum tepat, dan juga dari segi siswanya ada siswa yang mau aktif dan ada juga siswa yang tidak aktif. Dan tadi juga ibu mengatakan untuk mengatasinya itu ibu menggunakan metode yang lebih menarik seperti menggunakan media pembelajaran, misalnya seperti kartu-kartu atau gambar-gambar. Kalau dari siswanya ibu ingin mencari tahu. Nah, kira-kira mencari tahunya itu gimana ya caranya? Ya, kan ada anak yang aktif, ada yang tidak aktif. Gimana ya caranya? Ada caranya enggak Bu, yang udah ibu siapkan atau yang ada dalam pikiran ibu? Kok anak ini nggak aktif ya? Gimana ya caranya supaya saya tahu kenapa dia nggak aktif? Ada nggak ya dalam pikiran ibu? Jadi saya sih kepikiran kalau seandainya saya terapkan, sering-sering saya bertanya kepada siswa yang kurang aktif ini, sering-sering saya bertanya, nanti dengan itu semakin sering dia menjawab pertanyaan, mungkin bisa membuat dia lebih aktif lagi.
sering bertanya rencana tindak lanjutnya supaya semua ini bisa tercapai. Rencana tindak lanjutnya ya tadi membuat metode yang mencari tahu apa sih penyebab siswa ini sehingga dia kurang aktif. Nah, untuk melakukan tindak lanjut itu tentu ada target atau dalam jangka waktu berapa lama Ibu supaya bisa melakukannya. Ada enggak Bu? Ibu membuat target waktunya, misalnya dalam waktu sekian saya harus bisa mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi gitu. Untuk saat ini sih belum ada target. Belum ada targetnya Bu ya. Belum ada target atau waktu yang ditentukan ya. Ya, belum ada. Seandainya ya Bu ya, kalau misalnya rencana yang sudah Ibu buat ini, misalnya tadi ini menggunakan metode kartu dengan sering bertanya dengan siswa yang tidak aktif, ternyata masih menemukan masalah di dalam kelas. Masih ada siswa yang saya ingin mengulangnya kembali. Yang pertama tadi tujuan pembelajaran yang Ibu laksanakan, Ibu rasa sudah cukup tercapai. Ya, meskipun ada beberapa siswa yang ketika belajar dalam kelompok itu kurang aktif. Nah, kemudian sebagai tindak untuk mengatasi masalah itu, Ibu akan menggunakan metode yang lebih bervariasi atau lebih menarik supaya siswa lebih aktif. Nah, khusus untuk siswa yang kebiasaannya tidak aktif, Ibu akan sering bertanya kepada siswa itu. Kemudian apabila dua hal ini sudah Ibu lakukan ternyata masih belum mengatasi masalah itu, Ibu juga akan mencari metode yang lebih tepat. Namun belum ada target yang Ibu tentukan dalam waktu berapa lama atau apa. Nah, jadi itu ya Bu ya. Udah betul ya Bu ya? Iya. Udah betul yang saya sampaikan. Apakah ada lagi Bu yang ingin Ibu ungkapkan? Mungkin permasalahan yang lain misalnya? Silakan Bu. Tidak ada sih Bu. Tidak ada ya. Berarti Ibu sudah bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam kelas Ibu ya. Nah, sekarang membicarakan tentang ini, bagaimana nih perasaan Ibu? Apakah sudah sedikit lega atau masih belum tenang? Sudah sedikit lega, dan kalau seandainya boleh saya juga minta saran sama Ibu bagaimana, apakah ada cara lain lagi yang mungkin menurut Ibu lebih tepat nih cara mengatasi siswa yang kurang aktif, dan mungkin ada metode-metode baru yang Ibu tahu kemudian saya belum tahu, saya bisa minta saran dari Ibu. Iya ya Bu ya. Tapi tadi Ibu juga sudah menyampaikan kepada saya bahwa Ibu sudah punya rencana nih. Ya, apabila rencana saya tadi belum terlaksana dengan baik, nanti kalau bisa Ibu memberikan saya ide-ide yang lain lah. Ya, kira-kira rencana yang Ibu itu kalau misalnya tidak berhasil, apakah Ibu hanya diam atau menunggu saran dari saya atau mencari solusi lain mungkin? Mencari solusi lain, sekalian saya bertanya sama Ibu. Boleh sih bertanya dengan saya. Coba dulu Ibu cari dulu solusinya, karena tadi juga saya sudah mendengar dari Ibu sendiri bahwa Ibu juga sudah punya solusinya ya. Dengan Ibu menggunakan metode yang lebih bervariasi atau media yang lebih menarik, kemudian juga lebih memberikan perhatian kepada siswa yang kurang aktif, saya rasa itu juga sudah bagus. Itu yang dari Ibu sendiri sudah ada. Silakan Ibu coba saja dulu. Berarti Ibu sudah punya ya, sudah punya rencana yang akan Ibu lakukan. Saya rasa ada cukup. Berarti Ibu sudah merasa lega ya, sudah merasa lega. Tidak ada lagi yang ibaratnya mengganjal dalam pikiran dan hati. Ya. Sudah Bu, tidak ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Sudah Bu, tidak ada lagi. Berarti sudah ya, cukup ya Bu ya. Iya. Kalau begitu saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu
dan kesempatan yang ibu berikan kepada saya sehingga saya dapat melakukan supervisi akademik sekaligus melakukan sesi refleksi coaching ya, refleksi ibu sendiri, dan ibu juga bisa menemukan solusi terhadap masalah yang ibu hadapi di kelas. Ya. Udah ibu ya, selamat pagi ibu.